Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwata iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dihantarkan ke 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin menanjak, semakin produktif kita beramal soleh, karena tidak ada kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang menjalannya dengan ketaatan kecuali nanti memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dengan istilah muttaqin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam Al-Quran tujuan atau harapan bagi orang-orang yang melaksanakan setiap dari perintahnya, terutama dalam ibadah saum ini adalah la'allakum tattaqun, terlahirnya pribadi yang memiliki sifat-sifat penjagaan diri, sifat-sifat bagaimana setelah bulan Ramadan ini telah terlahir menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang semakin taat. Sehingga kalau ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah indal fitrihi, ketika dia berbuka, termasuk berbuka dari hari ke hari atau berbuka secara penuh 1 bulan ketika memasuki bulan Syawal. Yang kedua adalah ketika liqa rabbihi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketika kita memiliki ketaatan dalam bersyariat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengapresiasi ketaatan kita. Tapi jangan lupa bahwa ada satu hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memiliki penekanan, bahwa ibadah itu bukan hanya sebagai ibadah fikih, hanya menunaikan rukun dan syaratnya saja, tapi bagaimana setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi fasilitas untuk melahirkan sifat-sifat ketakwaan. Artinya Allah menginginkan bahwa ibadah itu sempurna secara fikih ketika sholat selesai dengan salam, ketika puasa selesai dengan iftar, ketika haji selesai dengan melaksanakan seluruh rangkaian ibadahnya. Tapi yang paling penting itu para ulama kemudian menekankan haqiqatul ibadah ma ba'dal ibadah. Hakikat ibadah itu adalah bagaimana terwujud setelah ibadah itu selesai dalam balutan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dalam manisnya pribadi yang bertutur kata dengan baik dan berperilaku juga dapat menenteramkan, dapat memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang lebih luas. Dan itulah rahmatan lil alamin dari sebagian ibadah yang Allah jadikan fasilitas tarbiyah kepada umat Islam ini. Nah, khatibillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan tarbiyah selama 1 bulan penuh Ramadan, sehingga terlahir menjadi generasi bukan saja Ramadanian, tapi generasi yang Rabbanian, sehingga tumbuh kesadaran bertuhan, memiliki ketauhidan, sehingga hidup ini senantiasa hati-hati dalam setiap langkahnya, disiplin dalam setiap waktunya. Ketika berbicara tentang akhlak, kadang akhlak itu bukan untuk membicarakan orang lain loh, tapi membicarakan diri kita. Terkadang orang lain memiliki sifat tidak baik, itu adalah karena diri kita. Ada salah satu kisah yang ini mudah-mudahan menjadi cerminan diri untuk berakhlak baik, bukan untuk menilai orang lain. Suatu ketika ada seorang pedagang yang berlangganan satu keluarga miskin yang memproduksi gula aren. Gula aren dia cetak untuk dijual ke pasar. Setiap cetakannya itu kurang lebih 1 kilo. Sudah bertahun-tahun dia berlangganan. Tapi kemudian ketika ingin ada penasaran mengecek berapa sebetulnya kiloan dari gula aren tersebut, pemilik toko itu alangkah sangat kagetnya ternyata karena gula itu ternyata tidak penuh 1 kilo. Ketika di kilo, kemudian cuma ada 950 gram atau kurang setengah os. Ketika kemarahan dia merasa tertipu dalam waktu yang begitu lama kerjasamanya terjalin, tapi kemudian karena amarahnya dia datangi orang yang memproduksi gula aren tersebut. Ketika ditanyakan,
kepadanya dengan penuh kekecewaan. Kenapa? Dia kemudian memberikan pelayanan yang tidak amanah. Alangkah kagetnya karena jawaban si orang tersebut menyebutkan bahwa kami ini adalah orang miskin yang tidak bisa menyediakan kiloan untuk menimbang betul tidaknya ini gula adalah 1 kilo. Tapi kemudian dia memberikan jawaban yang menohok. Untuk memastikan 1 kilo gula aren itu, maka dia memakai beras yang dibeli dari toko tersebut gitu. Artinya yang dijadikan neraca untuk memastikan 1 kilo itu dia membeli atau dia memakai beras dari situan tersebut yang jumlahnya ternyata 1 kilo kurang setengah os. Dari sini kita menyadari bahwa bukan terkait dengan akhlak menilai orang lain, ternyata dia mendapatkan kebaikan, feedback dari perilaku orang lain itu tergantung kepada diri kita. Diri kita mendapatkan kebaikan mungkin saja adalah kebaikan kita yang tercermin dari orang lain. Kemudian orang lain juga mendapatkan kebaikan, itu adalah putaran dari setiap akhlak-akhlak kita semua. Dan itu adalah yang diproduksi, yang dikreasi dari ibadah yang merasakan diri kedekatan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selama 1 bulan ini menyadari betul tentang muraqabatullah, tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan-bulan yang lainnya kita bisa menahan. Sebagaimana makna dari Ramadan itu al-imsak, kita juga bisa menahan dan mengendalikan diri. Tidak setiap hal-hal yang ingin kita wujud itu diluapkan dengan penuh emosi, tapi terukur bagaimana kita menjalaninya sesuai dengan kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat dalam pengaturan hidup kita semua. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.